Mahasiswa hukum harus tahu. Halo Sobat Kilo Hukum, kali ini kita akan membahas seputar tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur. Anak sebagai peniru tindakan orang dewasa tidak menutup kemungkinan melakukan hal menyimpang bahkan tindakan kriminal. Baru-baru ini viral beberapa kasus tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak di bawah umur, mulai dari tindakan bullying, pemerkosaan, hingga pembunuhan. Namun apakah anak di bawah umur bisa dijatuhi pidana seperti halnya orang dewasa? Perlu diketahui bahwa Indonesia telah memiliki regulasi terkait sistem peradilan pidana anak. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dijelaskan lebih lanjut bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang melakukan tindak pidana tentu saja dapat dimintai pertanggungjawaban. Namun pertanggungjawaban pada anak berbeda dengan orang dewasa. Dalam ketentuan sistem peradilan pidana anak, wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif serta wajib diupayakan diversi. Penyelesaian perkara tindak pidana pada anak melibatkan pelaku, korban, dan keluarga pelaku atau keluarga korban yang bertujuan untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan ataupun pemidanaan. Adapun bentuk-bentuk pemidanaan terhadap anak dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pidana pokok, yang kedua ada pidana tambahan. Pidana pokok diantaranya adalah pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan pidana penjara. Sedangkan pidana tambahan diantaranya ada perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan juga pemenuhan kewajiban adat. Pada sistem peradilan pidana anak, penangkapan, penahanan, serta pemberian sanksi pidana penjara hanya dilakukan sebagai alternatif terakhir. Menurut pembimbing kemasyarakatan ahli pertama, Reza Praditya Pradana SH, penerapan konsep pemidanaan pada anak merupakan tindakan yang kurang arif dan bijaksana. Mengingat anak masih mempunyai kesempatan memperbaiki integritas untuk masa depannya, sehingga anak yang melakukan tindak pidana tidak diproses melalui hukum formal, namun dapat melalui alternatif lain seperti diversi. Jika melihat beberapa kasus yang terjadi baru-baru ini, tindakan anak tergolong sebagai tindakan serius karena melakukan pemerkosaan dan pembunuhan. Lalu apakah adil bagi korban jika anak pelaku tindak pidana diperlakukan khusus seperti halnya diupayakan diversi, mediasi, bahkan diberikan keringanan hukum?